Ketika Id dan Jumat ini bertepatan, maka boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat duhur bagi orang-orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Apa yang beliau sampaikan cukup asing, bukan? Tapi kita jangan terburu-buru menilai sebelum menyaksikan ceramah lengkap beliau. Setelah itu, kita akan bandingkan dengan pendapat ustadz yang lain. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bagi Anda atau bagi Bapak dan Ibu yang punya buku Al-Hidayah, tolong itu dibaca revisinya. Ustadz Aceh pun merevisi pendapat beliau itu. Ketika Id dan Jumat ini bertepatan, maka boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat duhur bagi orang-orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Bagi perempuan tetap wajib sholat duhur karena perempuan tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Itu sudah direvisi. Kalau baca buku Al-Hidayah Ustadz Aceh itu hati-hati, ada revisinya. Ya. Enaknya, nah, itu manfaatkan kalau mau. Tapi jangan demonstratif. Demo dalam pengertian begini di Masjid Al-Haq sholat Jumat, Pak Ius jeung Pak Alam nyarate didinya, ya makan sate kambing guling di hareupeun masjid bari arudud. Ustaz Ansar keur khutbah Jumat di dieu eta teu ditulikeun ah. Terjadi ya, itu tidak sopan gitu, demonstratif, jangan begitu. Apa hukum sholat id yang bertepatan dengan hari Jumat? Ya sholat idnya tetap ada, sholat idnya tetap ada ditegakkan dan Jumatnya juga tetap ada. Kalau memang di dalam satu negeri itu harus ada yang sholat Jumat, dan bagi yang lainnya kalau dia sudah hadir id paginya, kalau di masjidnya misalnya sholat duhur, boleh saja mereka sholat duhur saja, tidak Jumat. Tetapi di dalam satu negeri harus ada yang apa? Sholat Jumat. Sebab Jumat itu kewajiban yang tidak gugur. Mau nanya, baik. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id, kita tidak perlu sholat Jumat lagi? Karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Terima kasih. Lanjutkan khair insyaallah. Tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika atau rukhsahnya tidak berlaku kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul dua hari raya idain. Dua hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di dua waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, kan? Siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan, faqad ajzahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silakan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya. Saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam dua situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam. Maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat.
Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata, penduduk negeri yang wajib salat Jumat datang hadir salat Id. Li bulughi nida'il baladi, karena panggilan untuk salat itu sampai kepada mereka. Fa sallau al-'ida, lalu mereka salat Id pagi itu, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban salat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap salat Id dan Jumatnya dia tetap salat Jumat. Bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi. Wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya salat itu dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas li Syafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, wal qadimu annaha tasqut, maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib sholat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, tetap sholat Jumat. Adapun kalau ada ustadz, kiai, tuan guru yang berceramah, sudah sholat Id saja, nanti siangnya nggak sholat Jumat lagi, sholat zuhur saja. Itu pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan hadis, faman sya'a falyujammi'. Siapa yang mau menggabungkan, gabungkanlah. Maksudnya, kalau dia sudah datang sholat Id, maka Jumat tadi tidak datang lagi. Karena pada zaman itu, orang yang jauh dari kota Madinah, orang gurun, orang badui, nggak mungkin dua kali datang ke Madinah. Kalau udah datang pagi aja, habis itu pulang nanti zuhur, nggak usah Jumat lagi. Tapi untuk kita di zaman sekarang, masjid banyak, khotib ada, kenapa tidak sholat Jumat? Maka saya dalam hal ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Maka tetap sholat Jumat, hadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, bersilaturahim dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada catatan kecil, kayaknya bisa terjadi besok ini. Dalam mazhab Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib, ya, nggak ada perbedaan dalam madhab kita, kecuali madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk madhab, adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan madhab Syafi'i, keluar ngambil madhab lain, pulang ke Indonesia bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah. Cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Maka biasanya dipertanyakan ini, kalian bakal ada kalau jadi kalian sudah menjadi ustaz, nanti ditanya, apakah wajib Jumat? Hari ini hari Jumat, hari rayanya. Apakah wajib Jumat lagi? Tetap wajib Baik. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, orang yang hidupnya di lembah-lembah. Ini gambarannya kalau di Arab dulu. Jadi kalau mau ke kota, sholat ke Masjid Nabawi ini lewati lembah-lembah. Terus
sholat hari ya. Kalau pulang nanti balik lagi susah, dimaafkan bagi mereka. Dan memang Jumat pada dasarnya tidak wajib karena tempatnya jauh. Karena Jumat pada dasarnya tidak wajib, maka tidak wajib Jumat. Tapi kalau di sini, wah langsung pakai gaya ini anak santri ini, yang tinggal hanya 300 orang. Tahunya apa? Anak Cirebon sudah nggak ada. Padahal di samping ada masjid nanti. Nah ini samping ada masjid nanti dibahas nih. Gimana Bu ya? Ini Sendang ada masjid, sini ada lagi. Kok kampung zaman dulu barangkali luasnya kampung, sehingga dari ujung ke ujung itu luas banget. Luasnya kampung sampai susah bagi yang di ujung untuk datang. Maka boleh membuat di kampung tersebut 2 masjid. Satu. Yang kedua, ini dalam mazhab Syafi'i, tidak luar dari mazhab Syafi'i, masjid tersebut tidak cukup untuk, masjid tidak menampung jamaah, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Masjid tidak menampung jamaah. Lah menampung jamaah ini ada catatan. Imam Al-Qulyubi dan Umairah menyebutkan tentang catatan ini. Disebutkan bahwa tidak cukup oleh siapa? Yang pertama, tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jumat. Siapa mereka? Mustautinin, akhrar, dhukur, balik, ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, ini disebut semua dalam mazhab kita. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Ente ke bawah enggak kira-kira di sini? Santri? Wajib Jumat enggak kalian? Wajib. Nah, untuk santri-santrinya enggak cukup. Berarti lebih gampang, lebih ringan kan? Berarti masjid ini sudah penuh, enggak? Penuh atau tidak? Kepanasan. Boleh buat lagi. Yang kedua, tidak cukup oleh yang wajib. Yang ketiga, ada 4 di sini. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Perempuan masuk enggak? Perempuan masuk atau tidak? Sah Jumatannya? Kalau mau Jumatan sah perempuan, boleh kan? Boleh. Anak kecil yang belum balik, belum balik, boleh kan? Perempuan, budak-budak, musafir, sah tidak Jumatannya? Baik. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Nah ini dari ketiga ini aja sudah ada kelonggaran. Begitu mudahnya mengatakan sah. Akhirnya pada akhirnya madhab Syafi'i juga mendekat ke madhab lain. Nah kalau masjid besar yang ada di mana? Terbesar di sini. Kalau suruh berkumpul di situ orang yang sah Jumatannya cukup enggak kira-kira? Ya enggak cukup. Yang sah berarti termasuk perempuan masuk dalam hitungan. Yang keempat, tidak cukup oleh orang yang sholat, orang ahli sholat, berarti orang Islam. Suruh kumpul di situ, sak kampung enggak cukup. Ini 4 ini disebutkan dalam madhab Syafi'i. Memang kalau kita pakai pendapat yang pertama yang dikukuhkan tadi, maka banyak masjid yang tidak sah. Karena kalau hanya untuk orang yang memenuhi syarat i'tidad, syarat dianggap tadi, tidak banyak orangnya. Mungkin masjid sana kosong-kosong. Tapi kalau sudah yang kedua, orang yang wajib saja sudah mulai banyak. Musafirin masuk di dalamnya, sah. Mukimin masuk di mukimin, musafirin, musafirin aja, mukimin. Ketiga adalah orang yang sah. Nah, kalau yang ketiga ini menjadikan lega. Oh, jadi di Sendang sana ada masjid, di samping Sendang ada masjid lagi juga sah. Kenapa? Kalau warga Sendang yang sah sholatnya Jumat untuk kumpul satu masjid nggak bakal cukup. Apalagi yang keempat tadi bagaimana? Orang yang boleh sholat suruh kumpul di masjid itu kalau tidak cukup baru kita boleh membuat masjid yang baik. Tapi ingat pendapat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat ini adalah dalam kasus tertentu. Artinya jangan langsung ke situ. Upayakan kita mengutamakan satu masjid. Kalau ternyata ada tuntutan boleh 2. Yang penting jangan berantem. Ukhuwah harus dijalin. Caranya gimana? Ya tuker-tukeran deh.
Kadang-kadang dihalau, kamu jangan masjid sana, enggak boleh, masjid sini enggak boleh. Wah, ini berantem gara-gara karena pengen jadi kiai. Baik, semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Intinya berikut, ada beberapa hadis yang menerangkan adanya keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi orang yang pada pagi harinya sudah melaksanakan sholat Id. Jadi intinya ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi orang yang pada pagi harinya sudah melaksanakan sholat Id. Dan sudah masyhur prinsipnya kalau ada 2 khutbah itu boleh mengikuti salah satunya saja. Jadi prinsipnya kalau ada 2 khutbah dalam satu hari boleh mengikuti salah satunya saja, tidak harus mengikuti keduanya. Tetapi memang hadis-hadis tersebut ada yang dinilai dhaif karena ada perawinya yang tidak dikenal. Dalam bahasa hadis namanya Syekhul Majhul, ada perawi yang tidak dikenal, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari Ilyas ibn Abi Ramlah. Ada juga masih menurut tarjih yang dinilai hadis mursal, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Di samping itu pula ada hadis yang dinilai sahih. Jadi dari meskipun ada hadis yang dhaif, ada yang mursal, tapi ada hadis yang sahih. Maka otomatis hadis yang dhaif tadi jadi terangkat karena adanya hadis yang sahih. Sahih li ghairihi, sahih karena adanya hadis yang lain. Jadi sahih karena adanya hadis yang lain, yaitu yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud. Hadis tersebut bunyinya seperti ini. Jadi hadis tersebut disebutkan Anwah bibni Kaisan dari Wahab ibn Kaisan qala berkata, istama'a idan ala ahdi bin Zubair. Pernah suatu saat hari raya atau 2 hari raya, yakni 2 hari raya itu Jumat dan hari raya. Jadi pernah bertemu 2 hari raya dalam satu hari, karena Jumat itu juga termasuk hari raya. Maka di sini disebutkan istama'a idan, berkumpul 2 hari raya. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah hari raya itu sendiri. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Di zaman atau pada masa Ibnu Zubair. Fa'akharal khuruj hatta ta'alan nahar. Dan beliau terlambat keluar sehingga matahari sudah meninggi. Summa kharaja fa khotoba. Kemudian beliau ketika itu berkhutbah. Jadi beliau pergi ke tanah lapang kemudian berkhutbah. Tsumma nazala fa shalla. Kemudian turun dari mimbar lalu sholat. Jadi beliau berkhutbah kemudian turun dari mimbar kemudian sholat. Walam yusalli linnas yaumal jum'ah. Dan pada saat itu disebutkan di dalam hadis ini, ketika beliau sudah turun dari mimbar lalu sholat, dan dia tidak sholat untuk orang ramai pada hari Jumat itu, dia tidak mengadakan sholat Jumat lagi. Jadi khutbahnya tadi sebatas pidato, memberitahu kalau tidak sholat Jumat. Kemudian fadzakartu dzalika li Ibnu Abbas, dan ini aku sampaikan kepada Ibnu Abbas. Kemudian dia berkata, asobas sunnah, perbuatan itu sudah sesuai dengan sunnah. Jadi saat itu kita lihat sebagaimana di dalam hadis ini bertemu antara hari Jumat dengan hari raya, dan pada saat itu sahabat ini datang sudah terlambat. Kemudian beliau berpidato.
Kemudian setelah itu sholat. Dan orang-orang pada saat itu tidak sholat Jumat, tidak mengadakan sholat Jumat. Jadi jelas sekali di sini bolehnya bagi kita untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Hadis yang lain adalah yang menerangkan bahwa bacaan sholat Nabi ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, yakni sebagaimana disebutkan dari sahabat Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridhoinya, berkata, karena Nabi SAW, dulu Nabi SAW yaqra'u fil aidain wa fil jum'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi menurut dari sahabat Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridhoinya, dulu Nabi SAW itu yaqra' fil aidain, membaca di dua hari raya, wa fil jum'ah, dan juga di Jumat, sabbihisma rabbikal a'la. Kita sama-sama tahu sunnah pada saat hari Jumat maupun Idul Fitri, Idul Adha membaca sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini sunnah. Baik. Qala, kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan, wa idza istama'al aid wal jum'ah fi yaumin wahid yaqra'u bihima fi sholataini. Nabi SAW di sini membaca surat-surat itu di kedua-dua sholat. Jadi Nabi membaca kedua surat itu di kedua sholat. Nah, menurut majelis tarjih, memahami riwayat yang pertama, timbul kesan bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, sholat Jumat tidak perlu dilakukan. Ini ketika kita memahami hadis yang pertama. Pemahaman yang demikian adalah belum selesai. Jadi menurut tarjih, pemahaman itu belum selesai. Mengingat adanya hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh segolongan ahli hadis, termasuk yang tadi kita baca. Kecuali di sini ada termasuk Imam Muslim, kecuali Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah. Yang di situ dapat dipahami bahwa Nabi SAW pada hari raya tetap melakukan sholat Jumat. Jadi di sini pada hari raya Nabi tetap melakukan sholat Jumat. Ini dapat dipahami dengan pernyataan Nabi tadi, apabila idza istama'al id wal jum'ah, apabila bertepatan hari raya dan hari Jumat, fi yaumin wahid, di hari yang sama, yaqra'u bihima fi sholataini, membaca keduanya pada dua sholat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Nabi SAW melakukan sholat Jumat sekalipun hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Adapun keringanan yang disebut pada riwayat yang pertama adalah merupakan keringanan bagi orang yang sangat jauh dari kota untuk menuju tempat sholat di hari raya dan sholat Jumat di kala itu. Sehingga apabila seseorang harus bolak-balik, yaitu pulang dari sholat id lalu kembali lagi untuk sholat Jumat, padahal jauh tempat tinggalnya, maka akan mengalami kesulitan. Ini penjelasan dari majelis tarjih. Atas dasar ini pula, majelis tarjih menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jumat, Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya seluruh warga Muhammadiyah hendaknya, nah ini himbauan tarjih, apa hendaknya tadi? Hendaknya tetap melakukan sholat Jumat pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau pada siang harinya, setelah pada pagi harinya melaksanakan sholat id. Nah, jadi intinya tarjih mengakui di situ ada keringanan, tetapi tarjih menghimbau untuk tetap melakukan sholat Jumat.